Dikala disebut Sakaria dari kelompok Abia, maka embel-embel mengikuti. Dia seorang yang berjalan seturut firman Allah. Istrinya juga taat sama Tuhan. Dan mereka semua diberkati. Itu embel-embel yang mengikuti namanya. Dikala namamu disebut, adakah embel-embel yang bagus? Adakah semacam sebutan-sebutan yang cocok, yang orang berkata praise the Lord? Ataukah orang gereng kepala? Sama seperti bapa demikian anaknya. Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Haruskah begitu? Bapakku pemabok. Aku tidak pemabok tuh. Tidak benar bahwa bapak pemabok, anak mesti pemabok. Bapak pencuri, anak mesti mencuri. Tidak selamanya begitu. Bapakku tidak mabok sekedar mabok, mabok berat. Orang yang sudah jadi almarhum harus diangkat-angkat kejelekannya. Bukan masalah almarhum diangkat kejelekannya, tapi ini sedang bercerita tentang Tuhan bisa rubah nasib seseorang. Anak pembunuh tidak perlu jadi pembunuh. Anak pencuri tidak perlu menjadi pencuri. Karenanya jika kau sedang duduk di sini lantai 1, 2, dan 3 mendengarkan khotbahku, sampai kau duduk dan berkata, buat apa saja di anak Tuhan? Bapakku pemabok, pendeta bilang apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kata orang dunia. Itu kata orang yang tidak kenal Tuhan, falsafat dunia. Tapi Alkitab berkata, betapa buruk dosa kita, betapa merah warna dosa kita, tetesan darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib di Golgota menyucikan kita putih seperti salju. Jadi kau tidak perlu merasa bersalah dan tertuduh dan berkata, apa gunanya saya jadi anak Tuhan? Toh nanti ujungnya saya pencuri juga, karena bapakku tukang pencuri. Bapakku koruptor, kan namanya saja sedang menghiasi koran-koran di ibu kota. Buat apa? Atau ada di sini Anda mantan preman, Anda mantan pembunuh, Anda narapidana, keluar dari penjara. Kau hilang harap untuk mendidik anakmu, karena tahu ujung-ujungnya juga jadi narapidana juga. Buat apa? Buat apa kita bergereja? Buat apa kita cari Tuhan? Kalau istilah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apel tidak selamanya jatuh di bawah pohonnya, enggak selamanya. Itu apel. Kalau mangga, paniki bisa membawa mangga sampai ke Manado. Percaya bahwa paniki bisa bawa mangga? Atau juga nggak tahu paniki ya? Kelelawar yang gede itu. Pernah lihat mangga di bawah paniki? Bisa 1 kilo sampai ke Cimanggis. Jadi tidak selamanya. Hari ini kutawarkan Yesus sebagai jawaban. Asal kau datang padanya dan berkata, Bapa di sorga, aku percaya tidak selamanya bahwa buah apel terjatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau bisa menadahnya dengan Roh Kudus dan membawanya jauh ke seberang sana. Supaya aku berubah nasib. Karenanya waktu putra saya bertanya, Papa, tahun depan temanya apa? Jesus is the answer. Yesuslah jawaban. Tidak peduli masalahmu apa. Yang bisa diselesaikan oleh manusia atau sama sekali tidak dapat diselesaikan. Tuhan sanggup. Karenanya malam ini kita mendengar bagaimana luar biasa. Sakaria berada di kelompok Abia. Kenapa sampai disinggung Abia? Karena Abia ini keturunan dari Samuel. Anak pertamanya bernama Yoel, anak keduanya bernama Abia. Berarti mereka juga kelompok imam yang memutarbalikkan salah menjadi benar dan benar menjadi salah karena uang suap. Tapi Sakaria berasal dari sana. Dan tidak dikatakan tentang Sakaria bahwa dia juga memutarbalikkan salah menjadi benar. Dengar saya baca ulang tentang tentang Sakaria. Pasal 1 ayatnya yang ke-5 dan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria. Dari rombongan apa? Abia. Dengarkan kalimat berikutnya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth.
Harun adalah imam yang dihususkan bagi Allah. Berarti orang yang melayani dalam bait Allah nggak boleh sembarang orang dibunuh Tuhan. Hanya keturunan saja dari Harun, anak cucu cicitnya lah yang ditetapkan Tuhan Allah menjadi pelayan dalam baitnya. Sedangkan Zakaria tidak masuk dalam keturunan Harun. Hanya Elisabeth istrinya keturunan Harun. Sedang Zakaria dikatakan dari kelompok Abia. Dalam tanda kutip yang ngaco, yang tidak jujur, tidak benar. Tapi bayangkan, dia hidup seturut dengan firman, dengan sabda, kata ayat yang ke-6. Kata ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Inilah yang saya simpulkan dalam satu kata yang bernama sabda. Tetapi dalam ayat dikatakan menurut segala perintah ketetapan Tuhan. Perintah dan ketetapan Tuhan tidak lain adalah sabda. Jadi kalau kita hidup seturut dengan sabda Tuhan, tidak perlu kita khawatir hari esok kita. Kata hari esok kita itu tentukan oleh sejauh mana kita berjalan seturut pada firman. Tidak usah kita khawatir. Kalau kita bukan anak Tuhan, kalau kita bukan orang-orang yang bersandar pada Tuhan, Tuhan menjadi naungan kita, Tuhan menjadi tempat pelarian kita, mungkin kita khawatir. Mungkin kita takut bagaimana menjalani kehidupan yang semakin sulit dan susah. Harga semakin naik, barang-barang semakin tidak dapat lagi diajak kompromi bersama kita. Tapi dengar, saya jamin saudara, sejauh kita hidup seturut firman, berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan berjalan seturut firman. Firman Tuhan berkata kepada Yosua, jika kau berjalan seturut firman-Ku dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun yang kau buat akan berhasil. Apakah itu cuma berlaku kepada Yosua? Tidak. Apakah itu cuma berlaku kepada Zakaria? Tidak juga. Berlaku kepada siapa? Kepada setiap orang yang menaruhkan percaya kepada Allah yang sama, yang kita sebut Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Kalau kita datang jauh-jauh kemari, udah membawa uang segala perkara dan sebagainya, lalu kita pulang tidak menaruhkan percaya kepada Allah yang sama, Allah Zakaria, Allahnya Yosua. Saya dengan cermat mengikuti rapat panitia Natal kita ini. Dananya tadinya 1.700.000.000. Saya pangkas sampai menjadi 1,1 miliar. 600 juta. Saya pangkas habis. Saya bilang ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Gak perlu begitu saja, penampilan begini luar biasa. Bayangkan, firman Allah yang kita pegang saja. Saya cuma bersandar dan berserah. Sementara khotbah ini disampaikan, ada 3 ruangan di tempat ini yang orang sedang bergumul, sedang berdoa, angkat tangan. Tuhan topang firman-Mu, Tuhan biar firman-Mu terdengar, firman-Mu dikumandangkan, hati umat-Mu terbuka, dan firman mendarat. Sementara ibadah ini berjalan, ada 3 kelompok doa dalam gedung ini yang tidak mengikuti acara. Mereka ikut nyumbang, mereka ikut beri ekstra kolektif. Dan mereka rela tidak mengikuti ibadah. Tidak ada televisi untuk mereka menyaksikan apa yang sedang terjadi. Karena kalau TV dipasang di ruangan mereka bukan lagi doa, tapi hanya pindah tempat dari besar menjadi kecil. Mereka sedang berdoa. Sudah baca di koran-koran Kompas, media, dalam malam Natal atau malam Tahun Baru nanti ada Nuela. Sudah tahu berapa tiket? 5 juta, 2 juta setengah, dan 1 juta paling murah untuk menyaksikan Nuela. Adakah di antara kita yang sudah masuk ditanya mana tiket?
Kan tidak ada. Untuk hanya menyaksikan Nuela. Sudah kira murah bayar Nuela? Saya tidak perlu kasih tahu. Hanya saya mau kasih tahu 1,1 miliar untuk menghadirkan acara semacam begini. Lampu dibayar. Panggung harus diatur. Sudah tahu ini pohon-pohon Natal. Semua uang punya urusan. Untuk memasang layar begini saja. Sudah tahu berapa biaya yang dikasih anggaran? 53,5 juta. Saya pangkas menjadi cuma 17,5 juta. Saya bilang kainnya kami pergi belanja sendiri. Istri saya punya papa tukang kain di Senen. Semua tukang kain Senen mengenal dia. Dia sampai saja di sana harga langsung 50% tanpa ditanya. Orang belanjakan kain bisa 35.000, dia datang ke sana turun 17,5. Jadi kita belanjakan kain sendiri, itu yang saya maksudkan pangkas-pangkas tadi. Saya senang melihat saudara diberkati, saya senang melihat saudara maju. Mungkin gembala yang lain tidak suka, tapi saya senang melihat saudara maju. Karenanya saya tulis buku saya bagi. Saudara tahu buku yang saya bagi itu, saudara dapatkan di toko buku itu 175.000, tidak diskon. Saya bagi gratis, saya cetak 15.000 buku. Dananya tidak datang dari kas gereja, dari uang yang saya cari sendiri. Jadi saya bukan pedagang dari mimbar, saya pendeta, tapi tidak dari kelompok Abia, dari gereja Bethel Indonesia. Jadi Tuhan melihat motivasi hati. Kenapa Zakaria menjadi lain? Tidak seperti kelompok Abia yang nipu, yang sasarannya duit. Beberapa minggu yang lalu saya sedang berbicara bahwa dalam gereja juga ada pembunuh, ada orang-orang yang bernama pencuri, ada orang-orang yang pengacau dalam gereja. Mereka tidak membunuh dengan pedang, mereka tidak membunuh dengan belati, mereka bunuh dengan mulut. Anda pernah mendengarkan orang gosipkan orang? Oh, di gereja rame. Coba kau lihat 2-3 ibu kumpul setelah ibadah kaum wanita, pasang kuping, mereka tidak berbicara bahwa aduh kakak Tuhan itu ajaib ya, suami saya nganggur 5 tahun, saya banyak berdoa dan puasa. Tahu nggak kakak, sekarang jadi direktur. Nggak yang begitu dicerita. Ya ada cerita itu cuman temannya, kawannya yang udah berhasil, pakai baju bagus, yang dia tidak pernah disusahkan. Bajunya dia belanja sendiri ke Mangga 2, uangnya dia sendiri yang keluarkan dari kantongnya. Gak bikin susah si pembicara yang lagi ngaco ini. Tapi itulah gereja. Sudah pernah mendengar orang menghakimi orang? Saya kira di gereja hakim lebih banyak daripada pengadilan negeri. Karena mereka mengadili orang tanpa sebab. Jadi Anda mau cari hakim, gak usah di pengadilan negeri Jakarta Pusat, datang ke gereja. Mereka menghakimi orang dengan mulut, mereka memfitnah orang dengan mulut, mereka menghancurkan harga diri orang dengan mulut. Mulut mereka berisikan pedang yang membunuh. Bedanya apa? Orang bunuh dengan pedang dan bunuh dengan mulut, sama namanya pembunuh. Karenanya hari ini kita harus sama, kita harus beda. Mereka boleh sama-sama orang Israel keluar dari Mesir 3 juta orang, tapi yang masuk dalam tanah Kanaan cuma 2, Yosua dan Kaleb. Dan Alkitab berkata lain roh mereka. Kita boleh hidup dalam dunia yang berdosa tanpa dosa, ibarat ikan yang hidup dalam laut yang asin tapi dagingnya tawar, kecuali ditaruh garam dan bernama ikan asin. Caranya hari ini kita datang kemari dalam merayakan Natal. Orang bertanya, Bapak Pendeta, ngapain keluarkan sampai 1,1 miliar? Sedang misionaris di mana-mana sedang berteriak. Oh, perlu kita berkumpul bersama untuk diutus keluar. Karenanya kita bangun sekolah Alkitab yang ada di Lampung Utara.
Ngapain bangun jauh-jauh ke sana Pak Pendeta? Kenapa tidak di Jakarta? Sudah ada di Petamburan. Kita tidak perlu kompetisi dalam pelayanan, tapi saling mengisi. Kenapa gereja saling bertengkar dengan istilah curi domba? Karena kita bekerjanya hanya untuk kepentingan duit, kepentingan diri. Karenanya kami bangun di sana, hanya orang-orang yang akan diutus keluar tanpa bayar. Diperkirakan 150 orang sekaligus masuk. Saya kemarin bersekutu datang dan mengadakan kontak dengan Ibu Dirjen. Yang saya tanya, Bu, saya sedang buka sekolah di Lampung. Ya, saya tahu Pak. Saya baca dari majalah PGPI, Nafiri Pantekosta. Bapak sebagai ketua umum, saya tahu. Baik Bu, kalau begitu, saya datang minta pendapat. Bagaimana caranya supaya sekolah saya ini ada akreditasinya, sehingga kita kirim anak-anak, utus anak-anak ini punya gelar yang diakui pemerintah, sehingga mereka ada di desa, mereka bisa ngajar di SMP, ngajar di SMA, supaya dengan demikian mereka bisa menopang diri dan bisa bertahan di ladang Allah. Mereka bisa menjadi pegawai PNS, dapat gaji dan bayar apa yang bernama hidup mereka. Dia bilang, Bapak datang tepat waktu, karena pemerintah sekarang tidak lagi akan menerima sekolah Kristen yang akan mendapatkan akreditasi. Bapak datang tepat waktu. Saya bilang, tolong saya Bu, supaya anak-anak yang kami didik ini mereka pulang dengan bekal. Kita tidak kasih ikan, tetapi kasih pancing untuk memancing ikan. Kalau kita kasih cuma ikan, dia makan cuma untuk 1 bulan. Tetapi kalau kita bisa kasih pancing, dia bisa makan ikan seumur hidup. Inilah target kita. Karenanya relakan ekstra kolekte untuk sebentar untuk menyelesaikan sekolah Alkitab ini. Saya tidak malu untuk bicara uang dari mimbar demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Tapi saya malu bicara uang dari mimbar karena demi operasi anak saya Esther, demi operasi anak saya yang sakit, demi untuk rumah kami, demi untuk apa? 33 tahun sudah saya menggembalakan jemaat ini dari 14 orang dan sekarang terdaftar pada komputer 16.570 orang. Pernahkah saudara mendengar dari mimbar saya berbicara uang untuk kepentingan diri? Never, tak pernah. Tapi untuk kepentingan orang lain saya getol ngomong. Untuk pekerjaan Tuhan saya getol ngomong. Karenanya relakan ekstra persembahanmu malam ini. Mungkin saudara bisa sumbang 5 sak semen, karena genteng sudah, jendela disumbang oleh potong sumbang ratusan pintu yang beliau belanjakan dari sebuah perusahaan. Beliau kirim sendiri. Saya begitu sampai di lokasi, laporan, ini pintu-pintu ratusan Pak. Oh iya, disumbang siapa? Disumbang Pak Otong Darmawan. Bayangkan, saudara tidak perlu sumbang pintu ratusan, mungkin cuma 5 sak semen, mungkin cuma 10 batu bata, apa-apa. Kita memberi seturut dengan kadar berkat yang kita terima dari Tuhan. Kalau kau punya dapat berkat miliar setiap bulan, kau sumbang 5 sak semen, sorga goyang kepala. Tapi pedagang cucur menyumbang 5 sak semen, Tuhan Allah manggut. Ya pedagang kue cucur, untungnya berapa? 1 kue cucur. Tapi kalau saudara pedagang batu bara, sekali cuan 5 M. Semestinya mungkin 1 bangunan dari gedung itu saudara bilang saya tanggung Pak. Mari kita berlomba-lomba berbuat sesuatu seperti Zakaria yang hidup seturut firman dan Elizabeth istrinya menopangnya. Baca terus apa yang saya temui tentang sabda. Saya baca dalam ayat-ayat ini ada berbagai berkat besar dalam sabda Tuhan jika kita mentaatinya. Dalam bacaan Lukas ini saya temukan ada 4 berkat-berkat besar.
Berkat yang pertama saya temukan pada pasal 1 ini, ayatnya yang ke-9 mulai. Ayat 7 mulai. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 8 pasal 1 Lukas tadi, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9 berkata, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk atau kena undi untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Berkat yang pertama, Tuhan memberi kesempatan untuk melayaninya. Berapa banyak Tuhan memberkati kita, tapi pertanyaannya berapa kita terlibat dalam pelayanan. Imam-imam besar berebutan untuk masuk dalam ruang maha suci, dan itu cuma setahun sekali. Saya pernah berkhotbah tentang ayat yang berkata, lihatlah rasul dan imam besar kita, yaitu Yesus. Berarti Yesus adalah rasul kita, imam besar kita. Lalu imam besar itu adalah orang yang harus hidup hanya bagi Tuhan. Dia tidak boleh pegang Tuhan juga dan pegang dunia juga. Dia tidak boleh pegang Tuhan juga dan berbisnis juga. Gak bisa. Kalau dia mau berbisnis, bisnis saja. Kalau dia melayani Tuhan full time, melayani Tuhan full time saja. Dan saya ini melayani Tuhan full time. Tidak ada pekerjaan lain kecuali cuma pikirkan Tuhan dan pekerjaannya. Itulah imam besar. Dia hidup bagi Tuhan. Yang kedua, duniawinya tidak boleh kuat, rohaninya mesti kuat daripada duniawinya. Karenanya imam besar itu orang yang tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, imam besar itu tidak boleh menunjukkan kelemahannya di muka orang. Saudara lihat saya menangis berkali-kali dari mimbar kalau saya berkhotbah. Tapi saya tidak menunjukkan kelemahan jiwa. Saya cuma bercerita tentang anugerah. Bagaimana anak desa ini yang pikul kayu bakar dari hutan, pikul air dari sungai, naik gunung untuk mama memasak. Dan yang dimasak mama bukan makanan-makanan luar biasa, cuman singkong rebus, pisang rebus. Tapi dikala telah ditanaknya semua makanan itu, duduklah kami pada meja reot yang disenggol saja dia goyang. Dan ini kalimat mama, nyong makan dengan sembahyang. Itu saja kalimat. Sehingga selalu apapun sembahyang menjadi jalan keluar. Karenanya dikala saya menghadapi tantangan, saya cuma sembahyang. Bangun gereja besar ini saya cuma sembahyang. Saya punya banyak teman orang kaya. Di pintu ada orang kaya kasih kartu. Ini Pak, jika gereja perlu apa-apa tolong telepon. Saya tidak telepon. Adakah di antara saudara yang saya telepon dan mengemis? Karena saya tahu kuasa doa. Dan saya bikin moto bagi gereja kita, banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa sambung kalimatnya. Dan kalau saya bicara tentang anugerah Tuhan, saya tidak tahan, pasti nangis. Dari saya tidak tunjukkan kelemahan jiwa, saya menunjukkan bahwa air mata lah yang bercerita tentang kemurahan Tuhan. Dan kalau saudara tidak menyadari kemurahan Tuhan, saya tidak mengerti. Orang Kristen tidak mengerti anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan artinya tidak ada jasa apa-apa dari kita. Kalau Tuhan menjungkir balikan meja makan kita, bisa dengan gampang saja. Dan tumpahlah semua segala perkara yang kita cari dengan bangun lebih awal dan tidur lebih terlambat. Tetapi juga kalau dia mengisi meja makan kita dengan gampangnya.
Tiba-tiba kau keluar dan berkata, saya pernah jumpa dengan Anda, kayaknya di mana ya, di Hong Kong ya? Oh tidak, dalam kebaktian GBI Mawar Saat. Saya ada proyek nih, saya mau kasih Anda. Gampang-gampang saja. Tuhan isi meja makan kita. Sulit apa? Burung di udara dia pelihara. Masa dia tidak mampu memelihara umatnya yang diciptakan segambar dengan dirinya? Sakaria seorang yang melayani Tuhan. Kena undi jabatan imam besar untuk masuk. Saya tambahkan satu lagi, imam besar itu bukan saja dia tidak boleh menunjukkan kelemahan jiwanya di muka orang. Biar bapaknya mati, mamanya mati, anaknya mati, nggak boleh nangis. Dan kalau dia menyentuh mayat bapaknya hanya sebagai simpati, dia harus tahirkan, dianggap najis. 1 minggu ikuti proses pentahiran. Dan kalau dia berdosa sedikit, masuk langsung dibunuh Tuhan. Makanya imam besar itu kalau masuk ke ruang mahasuci, dia harus ada punya semacam ikatan panjang, tali yang dipegang umat di luar. Dia juga berjalan dengan semacam kerincing, dan kalau sudah tidak berbunyi lagi, dia mati dibunuh Tuhan. Makanya kalau kita baca terus tentang Sakaria, di luarnya bingung. Ini kenapa lama banget ya Sakaria? Karena malaikat datang. Istrimu Elizabeth yang tua itu akan mengandung, melahirkan anak laki-laki. Kasih nama dia Yohanes. Sakaria, mana mungkin? Aku udah tua, istriku tua. Mana mungkin? Dia loh panjang. Mungkin karena dia bergaul dengan Abia, anak-anaknya Samuel ini, lalu dia juga meragukan Tuhan Allah. Tapi dia ragu juga masuk akal. Mana ada orang tua yang mengandung? Mana ada nenek-nenek 90 tahun hamil pameran? Orang bilang, buset, itu mah bukan hamil, itu mah kanker. Wajar kalau dia ragu, wajar kalau dia tidak percaya. Nah, ini seninya firman. Anda mempercayai firman, Anda dapat berkat. Anda meragukannya, bisu. Pernah kau dengar kata mati? Mati langkah, mati kutu, mati-matian. Hidup tidak, mati tidak. Tapi kalau kau percaya akan firman Allah, Allah bekerja seturut dengan firman-Nya yang kita percayai. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pikiran, jangan batasi Tuhan dengan penglihatan, jangan batasi Tuhan dengan mana mungkin Pak, mana mungkin Pak. Berkata segala perkara menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan Sakaria lama keluar. Mereka pikir Sakaria mati di dalam, dibunuh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani. Saya harap di malam Natal ini saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau terlibat melayani. Tidak perlu kau menjadi pendeta. Jangan pergi ke gereja lain lalu orang tanya begini, kau sudah PDP belum? Belum tuh. Pindah sini. Di sini aja orang udah jadi PDM. Saudara kira PDP dan PDM itu jabatan murah? Itu jabatan seperti imam. Tidak perlu semua mesti jadi pendeta. Untuk melayani Tuhan itu mesti jadi pendeta. Bisa bayangkan kalau semua jadi pendeta, betapa kacau kita pulang. Sopir taksi nggak ada. Kenapa? Sekolah pendeta. Pulang jalan kaki, cari taksi nggak ada, nanya kiri nanya kanan. Ini sopir taksi pada kemana ya? Lalu satpam bilang, oh dengarnya sekarang sopir taksi pada tergerak hati, semua pada sekolah pendeta. Mau pulang mama dan papa pada tutup tahun. Garuda ada, Lion ada, Sriwijaya ada, tapi pilot tidak ada. Lalu tanya-tanya, ini kemana ya pada pilot? Lalu satpam di airport berkata, terpanggil sekolah pendeta Neng. Bayangkanlah, pergi ke mall, udah jam 11, mall buka jam 10, kau belum buka.
Lalu satpam bilang, waduh minta maaf, ini bulan panggilan Tuhan. Semua pelayan termasuk yang punya mall terpanggil sekolah pendeta. Betapakah jauhnya hidup. Kemarin saya berkhotbah tentang Daud lawan Goliat. Saudara lihat Daud bilang apa? Dia bilang sama Goliat begini, kau datang padaku dengan pedang dan lembing. Aku datang padamu dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya pernah lihat orang berperang sembari menginjil. Seorang yang menginjil dia bawa nama Tuhan. Dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku datang padamu. Hari ini mayatmu kuserahkan menjadi makanan burung-burung di udara. Berarti berperang sembari menginjil. Kau pengacara sembari menginjil. Dokter sembari menginjil. Pegang pisau operasi sembari berkata, Neng, saya cuma dokter, manusia biasa. Yang memberikan kesembuhan padamu bukan saya, tapi Yesus Kristus sang tabib yang heran. Itulah namanya dokter sembari menginjil. Wah, kalau saya cerita tentang hukum, orang nggak ngerti. Orang bilang, ngaco aja si pendeta, so hukum segala. Orang hukum aja nggak ngomong hukum, ngomong salah-salah, pletot-pletot. Makanya Abang Hot mah, si Tombul ikut som. Angkatan berapa itu? Ada kira-kira 10 tahun yang lalu. Potong yang menyerahkan sertifikat kepada Abang Hot mah si Tombul. Lulus som. Apa tuh som? Sekolah Alkitab Malam, School of Ministry, sekolah orientasi melayani. Nah saya bilang sama dia, Abang tamat ini hanya sekedar untuk mempelajari Alkitab. Abang tidak boleh jadi pendeta. Abang jadi pendeta, orang pertama yang menentang abang saya. Dan asal abang tahu aja, kalau saya sudah ngomong, semua nurut. Jadi abang pasti nggak bakalan dilantik. Tapi kalau pengacara berhati pendeta, perlu. Jangan pendeta berhati pengacara. Akhirnya menghakimi orang aja dari mimbar. Masuk neraka kalian. Di belakang berkata, Bapak soal masuk neraka dan surga itu bukan urusan Bapak. Urusan Tuhan.